lika-liku proses naturalisasi Ragnar Oratmangun. Membela timnas Indonesia menjadi impian Ragnar Oratmangun. Ia pun merasa antusias mengikuti program naturalisasi meski sempat menemui lika-liku dalam prosesnya. Ia bercerita bahwa 2021 lalu dirinya hampir dinaturalisasi untuk kebutuhan timnas Indonesia. Ketika itu, ada perwakilan PSSI yang mencari pemain-pemain keturunan Indonesia untuk ditawari ikut program naturalisasi. Mendengar kabar itu, ia pun kemudian berinisiatif untuk menghubungi sosok tersebut. Dan keduanya pun sempat berkomunikasi dan berbincang mengenai program naturalisasi untuk timnas Indonesia. 2 tahun lalu saya menghubungi seseorang di Belanda yang mencari pemain di seluruh dunia yang berkewarganegaraan Indonesia atau berasal dari Indonesia. Dia pun bertanya, apakah saya terbuka untuk dinaturalisasi dengan tujuan untuk bergabung dengan timnas? Kata Ragnar Oratmangun seperti dikutip dari DFHN. Ragnar Oratmangun pun mengaku tertarik untuk berganti kewarganegaraan. Namun setelah itu tidak ada lagi kabar mengenai rencana naturalisasi dirinya. Setelah itu ia mendengar kabar dari Jai Itjes bila namanya dicoret dari program naturalisasi timnas Indonesia. Kemudian ia pun berinisiatif untuk menghubungi lagi perwakilan PSSI itu hingga akhirnya proses naturalisasinya pun dilanjutkan. Saya mendengar dari Jai, nama saya sudah dicoret. Saya kemudian berbicara dengan kontak saya lagi. Dia tidak mendengar kabar dari saya selama ini karena dia bekerja di belakang layar untuk mengatur segala macam hal. Dan banyak hal terjadi dengan sangat cepat setelah itu. Jelas Ragnar Oratmangun. Asnawi Mangku Alam jadi sorotan AFC. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC memasukkan nama Asnawi Mangku Alam ke dalam daftar player to watch atau pemain yang harus diperhatikan pada Piala Asia 2023. AFC sendiri memprediksi bahwa ia akan punya peran penting di timnas Indonesia. Prediksi mereka mengacu kepada performa Asnawi Mangku Alam bersama timnas. Pada usia 24 tahun, ia sudah dipercaya menggunakan ban kapten dan langganan bermain di skuad inti asuhan pelatih Sinteyong. Ulet dan memiliki fisik yang kuat dengan hasrat untuk menyerang. Bek kanan timnas Indonesia, Asnawi Mangku Alam, adalah seorang kapten yang menjadi teladan dalam upaya untuk membawa timnas maju. Tulis AFC. Asnawi Mangku Alam juga disebut sebagai pemain yang punya tekad kuat. Sang pemain sudah konsisten sejak muda dan menjadi pilihan inti sejak membela PSM Makassar hingga hijrah ke Korea Selatan bersama Angsan Greeners FC dan Jeonnam Dragons. Kepiawaiannya dalam bermain sepak bola tentu diturunkan langsung oleh sang ayah Bahar Muharam. Selain itu, ia juga berasal dari keluarga sepak bola di mana memiliki paman hingga sepupu yang menjadi seorang pemain. Ayahnya, Bahar Muharam adalah mantan pemain yang saat ini bekerja sebagai pelatih di PSM. Sementara paman Asnawi, Ansar Razak, pernah bermain untuk klub tersebut sebelum meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan lalu lintas pada tahun 1998. Jelas AFC. AFC juga menyebut bahwa Asnawi Mangku Alam sudah menjadi kapten timnas Indonesia sejak Piala AFF 2021. PSSI daftarkan 50 pemain untuk ajang Piala Asia 2023. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji mengatakan pihaknya telah mendaftarkan 50 pemain timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023-2024. Kami sudah mendaftarkan 50 pemain untuk Piala Asia 2023. Kata Sumarji kepada cnnindonesia.com pada hari Senin 11 Desember pagi. Pendaftaran itu dilakukan PSSI sesuai batas akhir pada 10 Desember 2023. Namun nantinya hanya 23 pemain yang berhak tampil di kejuaraan tertinggi Asia edisi ke-18 ini. Soal nama-nama pemain yang didaftarkan, Sumarji enggan berterus terang. Soal daftar nama pemain ini pun akan diumumkan PSSI menjelang pemusatan latihan tim pada tanggal 20 Desember mendatang.
Apakah Justin Hubner juga didaftarkan atau tidak? Sumarji enggan berterus terang. Begitu pula dengan kans didaftarkannya Nathan Zoaon dan Jai Itzes. Sumarji pun tak menjawabnya. Hubner yang sudah disumpah menjadi warga negara Indonesia hanya tinggal menunggu perpindahan asosiasi dari KNVB ke PSSI di FIFA. Jika sudah disahkan, ia pun bisa membela timnas Indonesia. Adapun proses naturalisasi Nathan dan Jai baru sampai disetujui paripurna DPR RI. Naturalisasi keduanya pun masih menunggu surat keputusan Presiden untuk selanjutnya diambil sumpah WNI-nya. Terlepas dari itu, timnas Indonesia akan memulai persiapan tampil di Piala Asia 2023 mulai 20 Desember. Dan Sinteyong pun akan membawa tim asuhannya itu berlatih di Turki. Selama di Turki, skuad Garuda akan menjalani 2 laga uji coba. Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan pun akan berjumpa dengan Libya selama 2 kali. Bojan Hodak ungkap alasan Persib kalah dari Persik Kediri. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak membeberkan penyebab tim asuhannya bisa dihajar oleh Persik Kediri. Persib memang dipaksa mengakui keunggulan Persik dalam laga pekan ke-22 Liga 1 2023-2024 yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Minggu 10 Desember 2023. Dalam laga ini, Persib dipermalukan tim tamu dengan kalah 0-2. Kekalahan ini tentu saja menjadi pukulan besar buat tim berjulukan Maung Bandung tersebut. Pasalnya, rekor tak terkalahkan dalam 14 laga milik Persib diputus oleh tim berjulukan Macan Putih tersebut. Hasil ini bahkan membuat Mark Klok dan kawan-kawan harus tergeser dari posisi kedua klasemen Liga 1. Mereka digusur oleh Bali United yang telah mengemas 40 poin. Bali United memiliki 1 poin lebih banyak dari Maung Bandung. Melihat hasil ini, tentu saja Bojan Hodak mengaku tak senang karena anak asuhannya harus menelan kekalahan. Namun dia mengaku tak bisa berbuat banyak karena timnya tampil tak sesuai dengan harapan. Pelatih asal Kroasia itu mengaku bahwa David da Silva dan kawan-kawan memang tak tampil bagus. Setelah 14 pertandingan kami tidak terkalahkan dan sekarang kalah, tentu ini hasil yang tidak kami harapkan, ujar Bojan Hodak seusai pertandingan Minggu 10 Desember 2023. Jujur, sebenarnya kami tidak bermain bagus malam ini. Jadi kami tidak pantas menang, tetapi kami juga tidak pantas kalah, lanjutnya. Hodak menilai hal itu bisa terlihat jelas karena 2 gol yang dicetak Persik tercipta melalui tendangan penalti dan bola mati. Kami memiliki banyak masalah di lini tengah, sehingga kalah karena penalti dan tendangan bebas, kata Hodak.